Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam sermon today hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu untuk membagikan suatu kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita semua dari salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan sudah sering mendengarkan atau membacakan tentang kisah Nuh ini. Kisah Nuh ini adalah ia seorang yang kalau menurut saya adalah seorang yang istimewa di mata Allah. Tidak hanya istimewa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nuh ini dia beroleh kasih karunia di antara orang-orang yang ada sezaman dengan Nuh ketika Allah akan menghukum bumi dengan air bah akibat kejahatan manusia waktu itu Bapak Ibu. Bahkan bukan saja pribadi Nuh yang mendapat kemurahan Tuhan, melainkan juga keluarga Nuh. Jadi bukan hanya Nuh yang mendapat keistimewaan atau mendapat kemurahan dari Tuhan, tetapi keluarganya juga Bapak Ibu. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 18, di sana dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi ada perjanjian untuk menyelamatkan Nuh beserta istrinya, beserta anak-anaknya, bahkan anak-anak mantunya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Luar biasa istimewanya Nuh di mata Tuhan. Tidak hanya Nuh yang menjadi istimewa, tetapi keluarganya bahkan anak mantunya diselamatkan dari kebinasaan. Apa yang membuat keluarga Nuh mendapat kasih karunia Allah yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga masa kini, bagi kita yang ada saat ini? Yaitu kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan adalah Nuh hidup benar di mata Tuhan serta bergaul dengan Tuhan. Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi dari pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela. Kemudian Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat selanjutnya yaitu ayat 11 dan 12, di sana dikatakan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup rusak di bumi. Jadi sangat bertentangan kondisi lingkungan Nuh dengan kehidupan yang dijalani oleh Nuh. Jadi di tengah orang-orang yang hidupnya rusak, Nuh dan keluarganya tidak ikut terseret untuk hidup rusak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan Nuh tetap bisa mempertahankan hidup yang benar, hidup kudus, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak hidup semau gue. Nuh dan keluarganya tetap hidup benar dan tak bercela. Mungkin Nuh dan keluarganya pada waktu itu mengalami bully, diejek, mungkin dihina ketika tidak mengikuti gaya hidup orang-orang zaman itu Bapak Ibu. Keadaan sekitar Nuh tidak membuat ia terpengaruh. Lingkungannya yang rusak tidak menyeret dia dan keluarganya ikut rusak.
Namun pergaulan Nuh dengan Allah membuat ia mampu mempertahankan hidup yang benar dan tak bercela, serta hidup kudus di hadapan Allah. Pertanyaan hari ini buat kita, bagaimana dengan kita hari ini yang kondisinya tidak berbeda jauh dengan keadaan Nuh waktu itu? Bahkan mungkin justru Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keadaan saat ini lebih rusak, bahkan lebih parah dari zaman Nuh waktu itu. Coba kita perhatikan mungkin media sosial sekarang ini, perhatikan lingkungan kita saat ini. Ada hal-hal yang dulunya dianggap tabu menjadi hal biasa. Kejahatan bukan lagi menjadi sesuatu yang takut untuk dilakukan. Bahkan kalau dulu orang malu melakukan kejahatan, takut. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal itu dianggap biasa. Orang kawin cerai, orang kumpul kebo, orang mabuk-mabukan, orang korupsi, itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Bahkan itu justru mungkin dianggap benar dan menjadi gaya hidup saat ini. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar dianggap, oh ini orang aneh, ini orang kuno. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus bersikap saat ini dengan kondisi lingkungan yang mungkin juga sudah rusak? Kita belajar dari Nuh. Bergaul dengan Allah menyebabkan dia tertular akan pergaulan yang kudus. Sebab Allah adalah kudus, serta selalu melakukan yang baik dan benar, serta hidup tidak bercela, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Allah senantiasa menghendaki kita berbuat yang benar demi namanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, karena apa? Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang kudus. Serta Allah menghendaki kita untuk hidup kudus seperti Allah adalah kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini akan mengingatkan kita kembali betapa pentingnya hidup benar dan tak bercela, serta hidup kudus sesuai keinginan Allah, agar supaya kita pun akan mendapat kasih dan kemurahan, serta menjadi orang-orang yang istimewa sama halnya Nuh dan keluarganya. Menjadi orang pilihan di hadapan Allah, menjadi orang kesenangan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk kemurahan serta kebaikan-Mu bagi kami saat ini. Bahkan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah kondisi saat ini yang tidak mendukung kami untuk melakukan hal-hal yang benar. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus bergaul dengan Engkau, untuk selalu melakukan apa yang benar dan melakukan sesuatu yang berguna untuk sesama kami manusia. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami. Hamba-Mu berdoa, jika ada saat ini mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Bahkan setiap yang menyaksikan program sermon hari ini, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin.